semuanya? Pagi, Pak. Oke. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk hari ini, adakah yang tidak berangkat? Alhamdulillah hadir semua, Pak. Komplit ya? Ya. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum kita memulai untuk pembelajarannya, saya minta tolong untuk Mbak Lulu Sofia, silakan memulai pembelajaran dengan diawali dulu, dipimpin berdoa salam bersama-sama. Silakan Mbak Lulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih atas pimpinan doanya dari Mbak Lulu. Kemudian untuk hari ini, biar supaya kalian semangat, fresh badannya, kemudian pikiran kalian juga jernih, saya minta tolong untuk semuanya ikut berdiri dulu. Untuk hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, nanti kita melakukan ice breaking dulu. Tepuk semangat! Terima kasih sekali untuk semangat kalian hari ini. Untuk berikutnya, jadi agar kalian menumbuhkan semangat dalam belajarnya, maka kita isi dengan menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda terlebih dahulu. Dalam hitungan 1, 2, 3, mulai. Kemudian berikutnya anak-anak, ini nanti hari ini kita akan belajar materi yang berkaitan dengan materi ragam hias kayu, penerapan ragam hias kayu. Ya, karena ini nanti kalian hari ini akan melakukan diskusi, maka untuk sebelum kita melakukan diskusi, anak-anak nanti silahkan untuk bisa melihat apa yang saya tayangkan di sini. Kemudian nanti kalian amati betul apa yang ada di dalamnya, apa yang menjadi isi dalam video ataupun gambar-gambar yang akan saya tampilkan. Gitu. Oke. Ya, setelah kalian tadi melihat dari tayangan yang sudah saya sampaikan, karya yang paling apa yang menarik buat kalian tadi? Teman. Apa? Teman. Kemudian keris. Apa lagi? Rono. Ada yang tahu Rono? Rono itu apa? Sekat. Ya, Rono itu adalah sekat, ya, sekat ruangan yang biasanya dipakai untuk menyekat pembatas ruangan satu dengan ruangan yang lain. Kemudian berikutnya lagi, saya putarkan biar supaya kalian lebih tertarik. Ini saya tunjukkan contoh-contoh dari karya yang ada di sekitar kita. Bukan hanya tahu, Sumedang juga dikenal dengan kerajinan kayu ukir pers. Kalian bisa datang ke daerah Cibesi, sentra kayu, dan patung ukir. Lihat tuh, keren-kerennya hasilnya. Kalau di Jepara, ukiran kayu dibuat mebel atau perabotan rumah tangga. Di Sumedang, lebih kepada hiasan meja, dinding, ataupun lampu tidur. Hebatnya lagi, kerajinan ini sudah dikirim ke luar Jawa loh. Setelah kalian melihat dari video yang ini yang sudah saya tayangkan, menurut kalian ini ragam hias yang ada pada kayu itu apakah memiliki fungsi? Memiliki fungsi tidak kalau ragam hias dalam kayu? Punya. Ya, punya. Kenapa? Fungsinya untuk apa? Untuk ragam hias pada bahan kayu itu? Fungsinya untuk apa? Yes. Ya, karena sebagai ragam hias maka juga fungsinya pun
secara otomatis juga akan sebagai sisi penghias atau sebagai hiasan. Nah, maka dari segi hiasan itu yang menjadikan nilai estetikanya. Jadi kalau dalam benda-benda yang ada di sekitar kita itu dihias, maka dia akan lebih cantik dan kemungkinan juga akan membuat daya tarik bagi para yang melihat atau yang menggunakannya. Dalam pembuatan ragam hias ini, itu bisa menghasilkan keuntungan bagi yang membuatnya. Bisa. Keuntungannya apa? Jual. Keuntungannya adalah dapat dijual, memiliki nilai ekonomis. Ya, maka daripada ini sebetulnya semata-mata tujuan pembelajaran kita kali ini adalah tujuannya untuk biar yang pertama nanti kalian bisa memahami konsep kegiatan pembelajaran ragam hias kayu ini dengan benar. Yang kemudian kalian nanti diharapkan memahami media melalui tayangan-tayangan yang Bapak sampaikan. Kemudian berikutnya kalian juga bisa memahami bagaimana cara pembuatan atau memahami teknik yang benar dalam membuat ragam hias bahan kayu dengan cara kalian melihat tayangan-tayangan video yang saya sampaikan. Oke, berikutnya setelah kita melihat contoh video yang ini, saya tunjukkan lagi contoh video yang lain. Bagaimana cara tekniknya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir atau melukis atau gabungan keduanya. Tadi kalau yang kalian lihat ada berapa teknik. Pertama, untuk membuat ragam hias teknik, membuat ragam hias kayu dengan cara apa? Diukir. Yang kedua, dengan cara diapakan? Dilukis atau digambar. Nah, ternyata masih ada lagi teknik-teknik yang bisa dikembangkan. Ya. Nah, kalian nanti boleh mencari berdasarkan pengalaman kamu, dan nanti kalian saya harapkan bisa berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Silahkan sebelum kita mulai diskusi, silahkan anak-anak membentuk kelompok. Kemudian kelompoknya dalam satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak. Ya, langsung saja bisa untuk kalian membentuk kelompok dengan memindahkan meja, digabungkan, ya silahkan. Mbak Sabrina ada, silakan. Saya minta tolong dibagikan ke teman-teman, ya. Sudah, sebelum dikerjakan bisa lihat ke depan dulu apa yang saya sampaikan untuk secara teknik atau teknisnya diskusi, ya. Nanti di dalam LKPD atau dalam lembar kerja peserta didik yang sudah kalian terima, di sini sudah ada aturannya. Yang pertama, kalian nanti silakan menuliskan nama kelompoknya dulu, ya. Langsung saja saya bagi dengan nama kelompoknya. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, dan yang belakang kelompok 4. Ya, kemudian berikutnya di bawah ada gambar yang nanti kalian harus analisis. Kemudian setelah kalian mendiskusikan, kalian nanti saya harapkan setiap satu kelompok nanti maju ke depan. Kalau sudah disampaikan, berikutnya untuk kelompok lain yang mau memberikan umpan balik atau memberikan tanggapan atau mau bertanya atau menyampaikan gagasan, silakan disampaikan. Sudah bisa dipahami
Sudah ya? Ya, terima kasih. Sekarang silakan bisa dikerjakan. Ukir itu termasuk teknik tanpa alat. Ya, untuk ukir itu masuk kepada tekniknya, namanya teknik ukir. Ya, tekniknya teknik ukir. Sedangkan untuk alatnya berarti nama alatnya adalah pahat. Ya, pahat. Ini yang belum apa? Yang teknik, terus alat dan bahan. Yang kira-kira yang kesulitannya di mana? Kesulitannya yang apa? Itu menggunakan teknik apa, Pak? Telenan itu kan berarti dilukis ya, karena dengan menggunakan pewarna maka masuk ke dalam lukis ya, itu ya. Gimana? Bukan, ya, bukan. Karena sebetulnya misalkan bisa disablon pun juga bisa. Ya, sablon juga bisa. Tapi Saya mau tanya, yang itu pakai tinta nggak, Pak? nyablon itu ada tintanya. Jadi tinta termasuk alat apa bahan? Bahan. Nah, karena apa? Karena habis. Karena cepat. Karena bisa habis seperti itu dan bisa digunakan. Ya. Yang belum jelas bagian apa? Batik. Ya, batik itu berarti dengan menggunakan batik. Ya, juga sama. Cuma kan kalau batik di medianya kain. Kalau yang ini medianya kain. Bahannya pun sebetulnya sama. Cuma dia merintangi pakai malam, mengandung unsur malam. Nanti malamnya juga dikerok. Wayang boleh masuk dalam itu diwarnai ya? Diwarnai. Nanti kalau proses pewarnaan lebih cenderungnya ke apa? Kalau warna-warnanya banyak, ya masuk ke dalam. Di kelompoknya ini ada yang masih bingung. Bagian apa? Apa? Topeng kayu. Kalau di situ kecenderungannya menggunakan unsur banyak apa tidak? Ya. Dengan menggunakan alat apa membuatnya kira-kira itu? Alatnya memang pertama dibahat, kemudian setelah dibahat baru dilukis. Ya, betul. Jadi memang harus dilukis. Ya. Teknik lukis dan gabungan. Yang teknik gabungan yaitu teknik lukis dan teknik ukir. Nah, seperti itu. Ada toh di situ yang teknik ukir, teknik penggabungan, teknik gabungan. Selesai kelompoknya siapa? Silakan ngacung. Kelompok 1, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Kelompok 2 belum ya? Ya, kelompok 2 bisa segera dipercepat. Ya. Kelompok 2 bisa dipercepat. Ya, kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4 persiapan. Sudah semua ya? Ya, kalau jika sudah selesai semuanya, anak-anak silakan langsung dari kelompok siapa dulu yang akan maju ke depan? Kelompok siapa? 1. Ya, kelompok 1 ya, kelompok Diaul dulu ya. Ya, silakan kelompoknya Diaul bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Teman-teman yang lain silakan untuk menyimak. Silakan bisa menyampaikan suaranya kalau bisa ya keras ya Mbak Diaul ya. Yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi
yang tadi sudah kami diskusikan. Gambar 1, nama karyanya adalah gebyok. Jenis karyanya 2 dimensi. Jenis karya murni atau terapan, ini termasuk ke dalam karya terapan. Tekniknya adalah teknik ukir dan alatnya adalah pahat, ganden, gerinda, serta batu asahan. Bahannya adalah kayu. Gambar 2, sini nama karyanya adalah tameng. Termasuk ke dalam karya seni 2 dimensi, karya terapan. Tekniknya adalah teknik lukis. Alatnya adalah pensil, kuas, serta amplas. Bahannya kayu dan cat. Gambar 3, namanya adalah topeng. Termasuk dalam karya seni 2 dimensi. Jenis karyanya adalah terapan. Tekniknya ukir dan lukis. Alatnya pahat, amplas, pensil, serta kuas. Bahannya kayu dan cat. Gambar keempat adalah gambar alat musik sampai. Jenis karya 3 dimensi, termasuk jenis terapan, teknik batik, alat canting, bahan kayu, sama cat lilin. Untuk gambar kelima, wayang golek. Wayang golek termasuk jenis karya 3 dimensi, jenis karya terapan, jenis karya murni, teknik lukis, alat pensil, kuas, dan amplas. Bahannya kayu dan cat. Untuk gambar ke-6, yaitu telenang, jenis karya 2 dimensi, jenis karya terapan, teknik lukis, alat pensil, kuas, amplas, bahan kayu dan cat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk sebelum kembali ke tempat duduk. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Setelah membedakan batik sama lukis itu gimana? Ya, ada yang mau menjawab perbedaan antara batik dan lukis. Ya, membedakannya caranya gimana? Membedakannya. Sandra, silakan. Kalau karya lukis itu umumnya warnanya itu lebih beragam. Kalau batik warnanya itu terbatas dan lebih diambil dari bahan-bahan alam. Terus medianya lukis itu lebih banyak, jadi beragam juga. Sedangkan batik kebanyakan atau mayoritas itu menggunakan kain untuk medianya. Ya, betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Wanita. Ya, jadi perbedaan antara batik dan lukis adalah pada medianya. Kalau medianya lukis, cenderungnya lebih beragam. Bisa di tembok, bisa di kertas, bisa di kain, kanvas, kemudian di kayu, seperti itu. Sedangkan kalau perbedaan batik tadi, ya batik, untuk batik adalah medianya terbatas, rata-rata dengan hanya menggunakan media kain saja, ya seperti itu. Dan warnanya pun juga terbatas, tidak sebanyak dengan menggunakan yang lukis. Yang lukis lebih banyak, kemudian yang batik hanya tertentu yang berasal dari alam, rata-rata seperti itu. Ya. Sudah, terima kasih atas jawaban-jawaban dan keaktifan anak-anak. Silakan untuk kelompok 1 bisa kembali. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk selanjutnya, yaitu kelompok Mbak Wasyadra. Silakan bisa masuk ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmana Raisa. Saya Wahyu Chandra. Saya Layali Dua. Saya Lulu Sofia. Saya Alia Isviana. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar pertama yaitu dengan nama karya gebyok, jenis karya 2 dimensi dengan terapan dengan menggunakan teknik ukir dan memiliki alat pahat, ganden, amplas, dan vernis. Bahannya kayu. Gambar kedua yaitu talawak atau tameng dari suku Dayak. Jenis karya 2 dimensi, jenis karya berupa terapan. Teknik yang digunakan adalah teknik lukis. Alatnya yaitu kuas, pensil, dan amplas. Bahan yang digunakan yaitu cat dan kayu. Gambar ketiga yaitu topeng, jenis karya 2 dimensi, terapan. Tekniknya menggunakan teknik ukir lukis, menggunakan alat pahat, amplas, kuas, pensil, ganden, dan vernis. Bahannya kayu dan cat. Untuk karya yang keempat adalah alat musik sampek, yaitu jenis karyanya 3 dimensi, jenis karya terapan, tekniknya ukir dan lukis, alatnya amplas, kuas, pensil, pahat, dan vernis. Bahannya cat dan kayu. Untuk gambar kelima, nama karya wayang golek termasuk jenis karya 3 dimensi, jenis karya murni. Teknik yang digunakan ukir dan lukis, alatnya pahat, ganden, amplas, vernis, pensil, dan kuas. Untuk bahannya menggunakan kayu dan cat. Gambar keenam, nama karya tahanan termasuk jenis karya 2 dimensi, jenis karya terapan, termasuk teknik lukis, alat yang digunakan pensil, kuas, amplas, bahan, cat, dan kayu. Terima kasih dari kelompok 3. Ya, baik, silakan bisa kembali ke tempatnya. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan duduk. Jadi untuk hari ini yang kita pelajari apa saja tadi yang berkaitan dengan yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah ragam penerapan ragam hias pada bahan kayu. Ya. Yang berikutnya berkaitan dengan apa tadi? Jenis-jenis karyanya. Baik ragam hias flora, fauna, figuratif, geometris, dan alam. Nah, kemudian yang kita pelajari lagi di situ berkaitan dengan teknik pembuatannya. Teknik pembuatannya ada apa saja? Yang pertama, ukir. Yang kedua, lukis. Yang ketiga, batik. Yang keempat, sablon. Yang kelima, apa? Pirograf. Yang kelima adalah pirograf. Nah, kemudian dari teknik kemudian dilanjutkan lagi ada materi berikutnya yaitu berkaitan dengan alat dan bahan atau bisa disebut sebagai media. Nah, ya kalau sudah anak-anak pelajari semuanya, ini sebelum kita melanjutkan ke materi mendatang, nanti akan saya sampaikan juga. Kira-kira di sini masih ada yang belum dipahami? Ada? Ya, semua sudah paham ya? Sudah. Bagaimana hasil belajar kita? Menyenangkan? Menyenangkan.
Berikutnya, hal-hal yang menarik yang sudah kita bahas hari ini apa? Menurut kalian tadi, hal-hal yang menarik. Mengetahui macam-macam ragam hias. Ya, kita bisa mengetahui macam-macam ragam hias. Ada yang mau mencoba untuk membuat ragam hias? Ya. Ya. Ada yang pengen ya? Ya, kalau semuanya pengen, berarti minggu depan nanti akan kita lanjutkan lagi dengan pembahasan materi yang berikutnya, yaitu kita praktek membuat ragam hias dari bahan kayu dengan menggunakan medianya media kayu yang paling sering kita jumpai nanti di pasaran, yang paling kita mudah temukan telenan ya. Nanti kalian silahkan siapkan telenan di rumah ya, nanti beli di rumahnya masing-masing dengan ukurannya 15 x 20 ya, 15 x 20. Kemudian berikutnya nanti kalian silahkan membuat sketsanya dulu di rumah ya, membuat sketsanya di rumah. Kemudian nanti minggu depan bahannya silahkan dibawa semua, dari sketsa, kemudian kayunya, kemudian pensil, kemudian pensil warna ya, atau pewarna yang kalian butuhkan. Pewarna selain pensil warna untuk media kayu, contohnya bisa apa saja? Bisa cat, spidol ya, spidol bisa digunakan juga. Kira-kira bolpen bisa digunakan untuk menggambar nggak? Bisa. Bisa ya. Jadi bolpen warna pun juga bisa dipakai untuk membuat ragam hias di telenan. Maka besok pewarna silahkan kalian sesuaikan dengan tingkat kebutuhan kalian masing-masing. Yang sekiranya mampu beli cat ya beli cat, sekiranya mampu beli pensil warna ataupun yang lain ya. Kemudian setelahnya kita harus finishing ya. Finishing itu dengan cara bisa dikasih dengan pilok clear. Sudah pernah melihat pilok clear? Sudah pernah menggunakan? Sudah. Nah, atau bisa jadi dengan cara nanti dikasih lem kayu bagian atasnya nanti untuk pelapis. Biar supaya apa pelapis itu? Awet. Ya, gambarnya akan menghasilkan gambar yang awet ya, maka harus perlu dikasih pelapis. Sampai sini sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian sebelum kita akhiri semuanya, silakan tepuk tangan seperti yang awal tadi ya. Jadi kita tepuk semangat, tapi sambil duduk tidak apa-apa. Ya, siap semuanya? Siap. Tepuk semangat. Oke, terima kasih atas kerjasama, antusias kalian hari ini sangat-sangat luar biasa sekali. Dan untuk kedepannya, saya harapkan kalian juga harus lebih semangat lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya minta tolong untuk Mbak Lulu Sofia untuk memandu teman-temannya berdoa sebelum kita akhiri. Ya, silakan Mbak Lulu Sofia. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Lulu Sofia. Sebelum diakhiri ini saya minta tolong untuk biar supaya kelas kita bisa dipakai lagi, silakan dibereskan sesuai dengan tempat asalnya, mejanya. Kemudian kotoran-kotoran yang masih ada di bawah-bawah kalau boleh diambil, kemudian nanti dikeluarkan ya, dikembalikan seperti tempat semulanya. Terima kasih sekali lagi untuk anak-anak sudah bisa merapikan tempat duduknya.
Saya harapkan untuk minggu depan kita lebih aktif lagi, lebih semangat lagi dalam belajarnya. Tetap masih menggunakan materi penerapan ragam hias kayu, tetapi dengan kita praktek ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.